Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat maghrib kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Malam menika kita lajengaken tafsir surat Ar-Ra'd mulai ayat 43. Ini ayat yang terakhir dari surat Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailun lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, lasta mursalat, engkau bukanlah orang yang diutus. Kul, katakan Muhammad, kafa, cukuplah, billahi, kepada Allah, syahidan sebagai saksi, baini, antaraku, wa bainakum, dan antara kalian, wa man indahu, dan orang yang di sisinya, ilmu kitab. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan, orang-orang kafir itu berkata, engkau Muhammad bukanlah orang yang diutus. Jadi orang-orang kafir itu mengatakan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah atau Muhammad itu bukanlah
orang yang diutus oleh Allah, bukan seorang rasul. Jamaah ingkang minulya, ini diantara usaha orang-orang kafir ingin supaya ajaran Rasulullah, supaya Al-Quran dan hadis itu tidak diterima di tengah-tengah masyarakat, supaya ditolak. Maka langkah pertama adalah dengan mengatakan bahwa Muhammad itu bukan orang yang diutus. Kalau ini diterima di masyarakat di zaman jahiliyah, maka masyarakat jahiliyah itu tidak akan mungkin melihat apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan untuk menghalangi Islam itu adalah dengan memberikan label, memberikan nama kepada mursal, orang yang diutus, kepada Rasul, dengan label bahwa dia itu bukan utusan Allah. Kalau dia bukan utusan Allah, maka apa yang dibawa oleh Muhammad itu tidak akan diterima. Nah, ini langkah pertama oleh orang-orang kafir. Sehingga masyarakat tidak mendekati Rasulullah, tidak percaya apa yang diucapkan Rasulullah, maka Rasulullah diberi julukan orang yang bukan Rasul. Atau di ayat yang lain Rasulullah dijuluki orang yang gila. Di ayat yang lain Rasulullah dijuluki penyair, dijuluki tukang sihir. Maka julukan-julukan ini itu untuk menghalangi orang untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Itu di zaman Rasulullah. Di zaman kita itu juga banyak di antara usaha-usaha orang-orang, bisa saja itu apakah orang kafir atau orang Islam sendiri yang ajarannya berbenturan dengan ajaran satu ulama yang lain, maka orang tersebut itu akan memberikan nama, label, julukan kepada orang tertentu atau kelompok tertentu dengan julukan-julukan yang supaya orang itu tidak mau mendekati. Ada julukan yang diberikan kepada satu kelompok dengan julukan Wahabi. Mereka memandang bahwa ajaran Wahabi, jadi Wahabi itu diambil dari nama seorang ulama, Muhammad bin Abdul Wahab, yang ajarannya adalah betul-betul ingin menghilangkan, memurnikan tauhid, menghilangkan kesyirikan, menghilangkan bid'ah. Maka orang-orang yang ajarannya penuh dengan bid'ah, penuh dengan kesyirikan, itu akan memberikan julukan kepada orang-orang yang mengikuti ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab, itu dijuluki dengan ajaran Wahabi, supaya seolah-olah itu dianggap sesat. Nah, yang menjuluki ini biasanya suka melakukan bid'ah, suka melakukan ada yang ajarannya menjurus kepada kesyirikan, dan itu diungkap
atau bertentangan dengan pemurnian yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi di antara salah satu contoh ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan bahwa di antara orang-orang kafir dahulu itu kalau mereka beribadah kepada Allah, itu mereka melalui wasilah orang-orang solih yang telah mati. Nah, ibadah tersebut diantaranya adalah ibadah berdoa. Jadi orang-orang biyen, orang-orang jahiliyah biyen itu kalau ingin berdoa, doa mereka disampaikan kepada orang-orang solih yang telah mati supaya doa itu disampaikan kepada Allah. Maka orang yang mengamalkan kejahilian tersebut, jadi orang-orang yang masih melakukan kesirikan, misalkan minta kepada penghuni kubur, itu sangat membenci dengan ajaran ini. Nah, itu diantara cara supaya orang itu tidak mempelajari tulisannya Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kita sebagai seorang mukmin jangan sampai terpengaruh, biarpun suatu kelompok disebut misalkan Wahabi, disebut Muhammadiyah, disebut NO, disebut apapun, kita tetap melihat isi daripada ajaran tersebut. Jadi tidak memandang nama ini, kita lihat isinya. Kalau memang bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, para sahabat, para tabi'in, ulama 4 madhab, maka kita memakai. Kul, katakan Muhammad, kafa billahi syahidan, cukuplah bagi Allah sebagai saksi antaraku dan antara kalian, waman indahu ilmul kitab, dan orang yang di sisinya itu ada ilmu kitab. Jadi cukuplah Allah itu sebagai saksi bahwa yang kita anut, yang kita pelajari itu betul-betul Al-Quran dan hadis sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, sebagaimana yang diikuti para sahabat, para tabi'in, kita ikuti, dan ulama 4 madhab. Kemudian ayat surat Ibrahim mulai ayat 1, Alif Lam Ra, ini huruf muqatta'ah. Jadi surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah, Alif Lam Ra, ini dibaca berdasarkan huruf, bukan berharokat, ya. Jadi alif ya dibaca alif, lam ya dibaca lam, ro ya dibaca ro. Para ulama itu berselisih dalam hal menafsirkan alif lam ro. Jadi ada yang menafsirkan alif dan ro, alif lam ro itu adalah hanya Allah yang mengetahui maknanya. Jadi ulama dalam hal ini itu menyerahkan bahwa alif lam ro itu tidak diketahui maknanya dan hanya Allah yang mengetahui maknanya. Jadi tidak ditafsirkan. Ada yang mengatakan, menafsirkan alif lam ro itu adalah nama Allah. Jadi alif itu Allah, lam itu adalah sifat Allah Latif, ro itu adalah sifat Allah Rauf. Tetapi penafsiran ini memang tidak ada hadis yang menjelaskan tentang penafsiran daripada huruf-huruf muqatta'ah.
Kitabun, ini adalah kitab, anzalnahu Allah, kami telah menurunkan kitab, ilaika kepadamu Muhammad, litukhrija supaya engkau mengeluarkan annasa manusia, minadz-dzulumati dari kegelapan-kegelapan, ilan nur kepada cahaya. Bi'idni rabbihim dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid kepada jalannya zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Al-Quran ini itu Allah telah menurunkannya. Jadi Al-Quran bukanlah buatan Rasulullah, tetapi Al-Quran adalah wahyu dari Allah, kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah, yang oleh para ulama itu berbeda pendapat dalam hal turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza. Jadi dari Lauh Mahfuz ke langit dunia turun secara keseluruhan. Kemudian ini turunnya ini terjadi di malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izza atau di langit dunia, Al-Quran ini kemudian turun berangsur-angsur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan tujuan litukhrijan nas minadz-dzulumati ilan nur, supaya engkau Muhammad itu mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Jadi kita saat menikah ini berada di dalam cahaya secara mata, ya, dalam arti jadi cahaya itu ada cahaya hati, ada cahaya meripat seperti ada lampu. Kalau tidak ada lampu maka akan gelap. Nah, Al-Quran itu mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan hati, dari kegelapan-kegelapan jahiliyah menuju cahaya. Ulama berbeda pendapat kegelapan dan cahaya ini. Ada yang mengatakan zulumat itu adalah kekafiran. Jadi Al-Quran yang diajarkan Rasulullah itu mengeluarkan manusia dari kekafiran-kekafiran menuju kepada iman. Nur di sini adalah iman. Ada yang mengatakan zulumat ini itu adalah keraguan-keraguan, dan nur di sini itu adalah keyakinan-keyakinan. Jadi Al-Quran mengeluarkan manusia dari keraguan-keraguan menuju keyakinan-keyakinan. Keraguan tentang, jadi orang-orang dahulu mereka tidak mempunyai keyakinan yang kuat apakah nanti dia mati kemudian akan dihidupkan lagi. Maka Al-Quran kemudian mengeluarkan mereka dari keyakinan keraguan tersebut menuju kepada keyakinan tentang adanya hari kiamat. Bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Kita lihat di dalam ayat ini, Rasulullah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Tuhan mereka. Ini maknanya Rasulullah itu mengeluarkan manusia dari
kegelapan menuju cahaya. Mengeluarkannya Rasulullah adalah menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran supaya mereka berpedoman kepada Al-Quran. Tetapi Rasulullah itu hanya penyampai. Kalau Allah tidak mengizinkan, dalam arti tidak memberikan hidayah taufik kepada mereka, maka orang yang diajak tersebut tidak akan menjadi orang yang mendapatkan hidayah, tidak akan bisa masuk Islam. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali tentang Al-Quran. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada mereka. Rasulullah menyampaikan kepada Abu Thalib, paman beliau, tetapi Allah tidak mengizinkan atau Allah tidak memberikan hidayah taufik. Jadi ada Rasulullah itu hanya penyampai. Yang memberikan hidayah itu hanya Allah. Ila siratil azizil hamid, menuju jalannya zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi An-Nur, cahaya, itu ditafsirkan ila siratil azizil hamid, yaitu jalannya Allah, jalan yang diperintahkan Allah, itu adalah nur, cahaya. Al-Aziz, di sini ada dua sifat Allah, yaitu Al-Aziz dan Al-Hamid. Al-Aziz adalah Allah Maha Perkasa. Apa yang diinginkan Allah, itu tidak ada yang bisa menghalangi. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, tidak ada satu orang pun, satu makhluk pun yang bisa menghalangi Allah. Dan Allah memberikan hidayah kepada seseorang, juga Al-Aziz, tidak ada yang menghalangi. Demikian juga Allah menjadikan orang itu tidak mendapatkan hidayah, itu tidak ada yang menghalangi. Al-Hamid, Allah Maha Terpuji. Jadi semua yang dilakukan Allah, semua yang difirmankan Allah, semua hukum-hukum Allah, Al-Hamid itu terpuji. Jadi kitab yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah betul-betul suatu hal yang menakjubkan, yang membuat orang itu memuji kepada siapa yang menurunkan kitab ini. Kemudian ayat yang kedua, Allahi, zat yang maha perkasa lagi maha terpuji itu Allah. Alladzi, yaitu zat, lahu milik Allah, ma fis samawati, apa yang ada di langit-langit, wa ma fil ar, dan apa yang ada di bumi. Wa wailun, dan neraka wail, lil kafirin, bagi orang-orang kafir, min adzabin syadid, dari azab yang sangat pedih. Jadi Allah adalah zat yang memiliki apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Jadi kula lan panjenengan sedaya, tanah kita, rumah kita, bahkan apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi, itu milik Allah. Jadi ketika Allah memberikan miliknya kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika Allah mengambil miliknya dari seseorang, juga tidak ada yang menghalangi. Wa wailun, dan neraka wail. Jadi wail itu ada yang mengatakan dia adalah suatu lembah yang ada di neraka, dan wail itu ada yang mengatakan maknanya adalah celaka.
Orang yang masuk neraka juga celaka. Jadi neraka wail atau celakalah bagi orang-orang kafir dari azab yang sangat pedih. Jamaah ingkang minulya, di ayat yang kedua ini ditutup dengan kecelakaan bagi orang-orang kafir, neraka wail bagi orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan neraka itu adalah orang-orang yang telah sampai kepadanya Islam. Jadi di ayat pertama disebutkan Allah telah menurunkan kitab Al-Quran supaya Rasulullah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ini menunjukkan syarat bahwa orang itu masuk neraka itu kalau sudah mengetahui tentang Islam. Ya, jadi ayat ini ada hubungannya. Orang yang menolak Islam, maka dia adalah akan diancam neraka wail. Orang yang bertentangan dengan Islam, tetapi dia tidak tahu, karena memang tidak ada kesempatan untuk tahu, maka dia tidak diancam dengan neraka wail. Jadi orang-orang di hutan, di pedalaman yang tidak tersampaikan Islam di sana, sehingga mereka masih menyembah api, mereka tidak sholat, mereka melakukan maksiat-maksiat, maka dia tidak diancam ayat ini. Makanya ayat ini itu urutannya sesudah Al-Quran turun dan sesudah Al-Quran disampaikan Rasulullah. Kalau di zaman Nabi, Nabi yang menyampaikan. Di zaman sahabat-sahabatlah yang menyampaikan. Di zaman kita para ulama, kiai, ustadz, itulah yang menyampaikan. Nah, karena di dalam hadis itu disebutkan ada 4 orang yang mereka itu nanti pada hari kiamat itu dimasukkan neraka, mereka menolak. Ya, mereka menolak. Walaupun mereka di dunia tidak melakukan ajaran Islam, misalkan tidak sholat, itu mereka menolak untuk masuk neraka. Siapa mereka ini? Nah, mereka ini adalah orang yang tidak tersampaikan Islam. Jadi pertama, orang yang akalnya tidak cukup, atau bahasanya orang yang gila, orang gila. Itu mereka di hari kiamat itu ngomong, ya Rasulullah, ya Allah, Islam memang datang, tetapi anak-anak kecil mengejar aku, melempari aku dengan kotoran-kotoran. Maksudnya orang ini itu orang gila yang bahasa kita digude me anak-anak cilik. Jadi dia beralasan, saya tidak punya akal untuk memahami Islam walaupun Islam datang. Nah, orang ini tidak jadi diazab. Yang kedua, itu orang ini ketika di masa mudanya Islam belum datang. Ketika di masa tua, dia sudah pikun. Ya, sudah tidak bisa digunakan akalnya. Wis pikun seperti orang tua yang sangat berusia lanjut, sehingga tidak sholat. Orang ini ngomong, ya Allah, Islam datang di masa tuaku, sedangkan aku sudah pikun. Maka dia tidak jadi diazab. Yang ketiga, itu orang yang berada di fatroh. Ya, fatroh itu adalah seperti yang ada di pedalaman,
yang ada di tempat-tempat yang Islam itu tidak sampai ke sana. Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada penyeru, tidak ada mubalek yang menyampaikan Islam di zaman saya. Maka orang ini tidak diazab oleh Allah. Jadi yang terkena azab itu adalah orang-orang yang sudah sampai Islam kepadanya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulan. Kami tidak akan mengazab kecuali kami mengutus seorang rasul. Kemudian ayat yang ketiga, alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Alladzina, ini adalah penjelasan dari orang kafir yang masuk neraka di ayat sebelumnya itu, wa wailun lil kafirina min adzabin sadid. Siapa orang kafir ini? Alladzina, yaitu orang-orang yastahibbuna, mereka sangat mencintai al hayatad dunya, kehidupan dunia, alal akhirah, dibanding kehidupan akhirat. Jadi orang yang masuk neraka itu orang yang tersampaikan Islam, tetapi mereka lebih memilih dunia daripada akhirat. Misalkan jadi hakim, lebih memilih dunia daripada akhirat. Kalau hakim akhirat itu hakim yang dia mempelajari ilmu, kemudian memutuskan perkara itu berdasarkan ilmu tersebut. Dia betul-betul ingin menegakkan kebenaran, walaupun diiming-imingi, disuap, tetapi dia tidak mau. Ini adalah hakim akhirat, memilih akhirat daripada kehidupan dunia. Tetapi di dalam ayat ini, hakim yang memilih dunia dibanding akhirat, dia ketika disuap supaya memenangkan masalah ini, perkara ini, dia menerima suap dengan senang hati. Dia menerima suap 1 miliar dengan memutuskan orang ini tidak bersalah, atau dengan memutuskan tanah ini milik orang yang menyuap, maka dia lebih mencintai dunia. Atau dari segi orang yang dianggap ulama, orang yang dianggap ulama mencintai kehidupan dunia dibanding akhirat, mereka menjual ayat-ayat Allah. Jadi ada suatu dana besar yang diberikan kepada orang-orang yang mau memutarbalikkan Al-Quran supaya sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang tidak Islami. Ya, misalkan orang yang mengatakan bahwa boleh laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, laki-laki menikah dengan perempuan, 3 pernikahan ini itu sah di dalam Al-Quran disebutkan. Nah, ini orang yang menyukai dunia dibanding akhirat. Dia kemudian mengungkapkan dalil, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Dia telah menciptakan dari jenis kalian itu berpasang-pasangan. Nah, berpasang-pasangan ini umum, ya, menurut pemahaman sesat mereka, umum meliputi laki-laki berpasangan dengan laki-laki, perempuan berpasangan dengan perempuan, dan laki-laki berpasangan dengan perempuan. Itu semua masuk dalam ayat ini. Maka seorang mubalek yang mau menyuarakan ini, dia akan memperoleh dana yang sangat besar.
Nah ini alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, orang-orang yang lebih mencintai dunia dibanding akhirat, mengorbankan akhirat demi dunia. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Jadi menghalangi dari jalan Allah bisa dengan cara ya seperti di daerah-daerah tertentu menghalangi syariat Islam. Perempuan tidak boleh keluar rumah pakai jilbab. Ini diantara menghalangi jalan Allah. Ya dari segi kekuasaan. Atau dari segi misalkan pemikiran, memberikan label kepada orang-orang yang sesuai dengan Islam betul-betul, diberikan label dengan label yang menakutkan orang lain. Wa yabghunaha iwajan, dan mereka menghalangi jalan Allah itu bengkok, yaitu dengan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. Ulaika, mereka itulah fi dhalalim ba'id, mereka di dalam kesesatan yang jauh. Mereka sesat dan juga menyesatkan. Jadi ada orang itu sesat untuk dirinya sendiri, tetapi ada orang itu di samping dia sesat dirinya sendiri, dia juga menyesatkan orang lain. Nah ini yang paling berbahaya. Jamaah ingkang mulya, kula kinten cekap sampai ayat 3 dari surat Ibrahim. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, istiqomah, selalu berada di jalan Allah sampai kita berjumpa dengan Allah. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.